Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Samaharani dengan NIM 123450071. Kami kelompok 5 akan menjelaskan video tentang tugas kelompok ADS. Saya akan menjelaskan yang nomor pertama, yaitu studi kasus rata-rata nilai ujian akhir mahasiswa angkatan 2021 dan 2022. Nah, di video kali ini kita akan membahas cara melakukan uji hipotesis untuk rata-rata dua populasi, khususnya untuk mengetahui apakah kebijakan baru yang diterapkan di program studi Sains Data ITERA memberikan dampak positif pada rata-rata nilai ujian akhir mahasiswa angkatan 2022 dibandingkan angkatan 2021. Bisa kita lihat data yang diketahui adalah populasi 1, yaitu angkatan 2021, rata-rata nilai ujiannya 78, standar deviasinya 6, jumlah sampelnya 30. Lalu kalau populasi keduanya atau angkatan 2022, rata-ratanya 82, SD-nya 5, dan jumlah sampelnya 35. Lalu selisih yang dihipotesiskan H0-nya sama dengan 0, yang artinya rata-rata kedua populasi dianggap sama pada H0. Lalu tingkat signifikansinya diketahui alfa sama dengan 0,05. Nah, langkah pertama adalah menetapkan hipotesis. Hipotesis 0 kita atau H0 adalah bahwa tidak ada perbedaan rata-rata antara kedua angkatan ini. Artinya, Mi1 dikurang Mi2 sama dengan 0. Sementara itu, hipotesis alternatif kita atau H1 adalah bahwa rata-rata angkatan 2022 lebih tinggi dari angkatan 2021. Bisa kita langsung masukkan saja di dalam kode data-data yang diketahui. Untuk X1 yaitu 78 rata-ratanya dan X2-nya 82 untuk angkatan 2022. Lalu S1-nya 6 dan S2-nya 5 untuk standar deviasi angkatan 2021 dan 2022. Lalu N1 sama dengan 30 dan N2-nya sama dengan 35 untuk ukuran sampel angkatan 2021 dan 2022. Lalu alfanya yaitu 0,05 atau tingkat signifikansinya. Lalu MU_div-nya sama dengan 0, yaitu selisih rata-rata yang dihipotesiskan. Untuk penjelasan matematisnya akan saya jelaskan setelah menjelaskan kodenya. Jadi yang pertama kita hitung varians gabungan SP kuadratnya. Varians ini menggabungkan varians dari kedua populasi dengan mempertimbangkan ukuran sampel masing-masing. Rumusnya atau kodenya adalah SP2 sama dengan N1 dikurang 1 dikali S1 pangkat 2 ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 pangkat 2 per N1 ditambah N2 minus 2. Lalu langkah ketiga itu menghitung standar error. Setelah mendapatkan varians gabungan, kita bisa menghitung standar errornya yang akan membantu kita memahami perbedaan rata-rata kedua populasi ini. Nah, kodenya adalah SE sama dengan SQRT SP2 dikali 1/N1 ditambah 1/N2. Ya, ini tuh menghitung seberapa besar perbedaan rata-rata dua sampel ini yang diharapkan hanya karena variansi ancaknya. Lalu yang keempat itu menghitung statistik uji T untuk melihat apakah perbedaan rata-rata ini signifikan atau tidak. Nah, di kodenya T_stat sama dengan X1 dikurang S2 dikurang MU_div per SE. Nah, dengan X1 dan X2-nya tadi adalah rata-rata masing-masing populasi dan MU_div adalah selisih rata-rata yang dihipotesiskan dalam hal ini 0. Lalu setelah menentukan nilai kritis, kita tentukan lalu setelah kita menghitung uji statistik T, kita tentukan nilai kritis T dengan menggunakan tabel distribusi T. Nilai ini tuh menjadi batas yang akan membantu kita memutuskan apakah hipotesis 0 dapat kita tolak. Dengan kodenya T_critical sama dengan QT 1 dikurang alfa DF sama dengan N1 ditambah N2 kurang 2. Dan terakhir yaitu menarik kesimpulan. Jika T yang kita hitung lebih kecil dari minus T kritikal, maka kita akan menolak hipotesis 0, yang berarti terdapat bukti bahwa nilai rata-rata angkatan 2021 lebih rendah dari angkatan 2022. Namun jika tidak, maka kita gagal menolak hipotesis 0, sehingga kita tidak dapat menyimpulkan perbedaan signifikannya. Kita bisa lihat di kodenya if atau jika T_stat kurang dari minus T_critical, CAT tolak H0.
Jika tidak, else CAT gagal tolak H0. Lalu yang terakhir kita bisa secara opsional menghitung P value-nya dengan kode P value sama dengan PT T underscore start, DF sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Lalu kita munculkan P underscore value-nya. Nah, demikianlah langkah-langkah untuk melakukan uji hipotesis rata-rata dua populasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara penjelasan matematisnya. Yang pertama kan tadi kita langkah satunya menetapkan hipotesis. Nah, itu tuh ada dua, hipotesis 0. H0 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata dua populasi. H0 sama dengan μ1 dikurang μ2 sama dengan 0. Lalu ya, hipotesis alternatifnya H1 menyatakan bahwa rata-rata populasi 1 lebih rendah dari rata-rata populasi 2. H1 sama dengan μ1 dikurang μ2 kurang dari 0. Lalu langkah kedua menghitung varians gabungan SP pangkat 2. Varians gabungan SP pangkat 2 dihitung untuk menyesuaikan perbedaan ukuran sampel dan varians dari kedua populasi. Rumusnya adalah SP kuadrat sama dengan S1 dikurang 1 dikali S1 pangkat 2 ditambah N2 kurang 1 S2 pangkat 2 per N1 ditambah N2 kurang 2. Dengan S1 adalah SD populasi 1, S2 adalah populasi 2, N1 adalah ukuran sampel populasi 1, dan N2-nya untuk populasi 2. Nah, langkah ketiganya menghitung standar error, SE. Standar error dari rata-rata gabungan dihitung untuk memahami seberapa banyak kedua rata-rata berbeda secara acak. Rumus SE adalah SE sama dengan akar dari SP pangkat 2 dikali kurung dari 1 per N1 ditambah 1 per N2. Lalu langkah keempat menghitung statistik uji T. Statistik uji T dihitung untuk membandingkan rata-rata kedua populasi terhadap hipotesis 0. Rumus untuk T adalah T sama dengan X1 dikurang X2 minus MU underscore div per SE, di mana X1 adalah rata-rata populasi 1, X2-nya populasi 2. Lalu MU underscore div-nya adalah selisih rata-rata yang dihipotesiskan dalam hal ini, yaitu 0. Lalu langkah kelima menentukan nilai kritis T. Ditentukan dari tabel distribusi T untuk derajat kebebasan dengan DF sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Nah, ini tuh akan membantu menentukan batas untuk menerima atau menolak hipotesis nolnya. Lalu langkah terakhir ke-6 yaitu menarik kesimpulan. Nah, berdasarkan nilai T yang diperoleh, jika T kurang dari minus T kritikal, kita tolak H0. Artinya terdapat cukup bukti bahwa nilai rata-rata angkatan 2021 lebih rendah dari angkatan 2022. Jika tidak, kita gagal menolak H0. Artinya tidak ada cukup bukti untuk menyimpulkan perbedaan yang signifikan. Nah, sekarang kita bisa run kodenya. Dari data yang kita punya, kita dapatkan bahwa kita menolak H0. Ya, artinya ada cukup bukti bahwa rata-rata nilai ujian angkatan 2021 lebih rendah dari angkatan 2022 dengan p-value-nya 0,00234433. Kenapa kita tolak H0? Karena T underscore statnya, T hitungnya itu lebih kecil dari minus T underscore kritikal. Sekian dari saya untuk penjelasan nomor 1. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rido Benediktus Togimanik dengan NIM 123450060 dari kelas RB. Sekarang saya ingin menjelaskan untuk uji hipotesis proporsi dua populasi. Nah, saya bikin atau saya buat ada dua kode. Yang pertama itu keputusannya trim H0 dan tolak H0. Oke, untuk studi kasusnya saya ambil perbandingan proporsi kelulusan antara dua angkatan mahasiswa sains data ITERA, yaitu angkatan 2021 dan angkatan 2022. Kita masuk langsung ke kodenya. Saya ambil ukuran sampel angkatan 2021 itu ada 100, jumlah mahasiswa lulus angkatan 2021 adalah 55. Sampel angkatan 2022 saya ambil 120, dan jumlah mahasiswa lulus angkatan 2022 ada 75. Maka kita buat N1 itu 100, X1-nya 55, P1 atau proporsi mahasiswa lulus angkatan 2021 itu X1 per N1. Lalu kita lanjut ke angkatan 2022, N2-nya 120, X2 175, dan proporsi mahasiswa lulus angkatan 2022 atau P2-nya
kita dapat dari X2 per N2. Setelah kita dapat proporsinya, maka kita akan gabungkan kedua populasi tersebut. Kita gunakan P combine menggunakan rumus X1 tambah X2 per N1 tambah N2. Setelah itu kita akan mencari statistik uji Z atau Z value. Z value ini akan dibandingkan ke nilai kritis Z nantinya. Maka kita cari menggunakan Z value P1 kurang P2 per SQRT atau artinya itu akar dari P combine yang sudah kita dapatkan dikali 1 kurang P combine dikali 1 per N1 tambah 1 per N2. Maka akan didapatkan hasilnya Z value nanti. Kemudian kita tentukan tingkat signifikansinya. Kita buat tingkat signifikansinya atau alfanya itu 0,05. Setelah itu, kita akan cari nilai kritis untuk pengujian dua arah ini. Menggunakan rumus Z kritikal kinom 1 kurang alfa per 2. Kinom ini fungsi yang akan mengembalikan nilai Z untuk probabilitas kumulatif yang sudah kita hitung. Setelah kita dapat nilai kritisnya, kita beralih ke untuk menghitung p-value-nya. Menggunakan rumus 2 dikali 1 kurang p norm ABS Z value. ABS itu maksudnya absolutnya dari Z value-nya atau Z tadi yang udah kita hitung sebelumnya. Setelah kita masukkan semua rumus, lanjut untuk menampilkan hasilnya. Pertama kita ingin menampilkan hasil dari proporsi angkatan 2021 atau P1-nya. Kita buat cat proporsi angkatan 2021 yang lulus, koma P1 yang sudah kita cari sebelumnya, dan slash n untuk dienterkan begitulah. Kemudian kita tampilkan hasil untuk proporsi angkatan 2022 yang lulus atau P2-nya. Rumusnya sama sebelumnya, cuma diganti P1-nya menjadi P2. Kemudian kita ingin menampilkan hasil statistik uji Z atau Z value. Kita gunakan cat statistik uji Z titik 2 Z value. Kemudian slash n lagi. Kemudian hal yang sama kita lakukan ke nilai untuk menampilkan hasil nilai kritis Z dan p-value-nya. Setelah kita tampilkan hasilnya, kita lanjut ke keputusan uji hipotesisnya. If absolute Z value-nya lebih besar dari nilai kritisnya, itu akan menampilkan hasil tolak hipotesis 0. Atau ada bukti bahwa proporsi kelulusan angkatan 2021 dan 2022 berbeda secara signifikan. Itu ditampilkan apabila Z value-nya itu lebih besar dari Z kritikalnya atau nilai kritisnya. Kalau Z value-nya lebih kecil dari nilai kritisnya, maka akan menampilkan gagal menolak hipotesis 0 atau biasa disebut terima H0. Tidak ada bukti bahwa proporsi kelulusan angkatan 2021 dan 2022 berbeda secara signifikan. Maka kalau di run kan kodenya ini menampilkan gagal menolak hipotesis 0 atau terima H0. Itu disebabkan nilai Z-nya itu lebih kecil dari nilai kritisnya. Bisa kita lihat ini nilai Z-nya min 1,126600, sedangkan nilai kritisnya itu 1,959964. Lebih kecil dari nilai kritisnya. Maka terima H0. Selanjutnya kita buat keputusannya itu tolak H0. Sebenarnya kodenya hampir sama, cuman yang membedakannya itu di keputusannya.
Kalau tadi kan Z-nya itu lebih kecil dari nilai kritisnya yang menyebabkan terima H0. Kalau tolak H0 berarti nilai Z-nya lebih besar dari nilai kritisnya. Coba kita lihat dari kita jalankan coba kodenya ya. Nah, ini dia. Ada. Oke, ini. Nah, oke. Kita bisa lihat kalau statistik ujinya itu li- karena absolut berarti 5,2577473 itu Z value-nya. Sedangkan nilai kritisnya itu 1,9599964. Bisa kita lihat kalau Z-nya itu lebih besar dari nilai kritisnya. Maka tolak H0. Untuk kodenya hampir sama, cuman mungkin yang dibedakan itu jumlah mahasiswanya. Kalau di Trim H0 tadi jumlah mahasiswa lulus angkatan 2021-nya itu ada di 55, sedangkan di tolak H0 ada 40. Terus di Trim H0 jumlah mahasiswa itu lulus angkatan 2002 ada 75, sedangkan di tolak H0 jumlah mahasiswa lulus angkatan 2022-nya ada 90. Mungkin seperti itu aja penjelasan dari uji hipotesis untuk proporsi dua populasi. Kemudian akan dilanjut uji hipotesis untuk ragam dua populasi. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Satria dengan NIM 123450111. Sini saya akan menjelaskan uji hipotesis untuk ragam dua populasi. Terus studi kasus mengenai Prodi Sains Data di ITERA ingin mengevaluasi waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa berdasarkan metode yang digunakan. Mahasiswa dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok A terdiri dari 10 mahasiswa dengan metode berbasis proyek. Nilai rata-rata yang diperoleh adalah 90 dengan simpangan baku 5. Kelompok B terdiri dari 14 siswa dengan metode pengajaran yang telah diprogramkan. Nilai rata-rata yang diperoleh adalah 86 dengan simpangan baku 6. Ujilah hipotesis bahwa kedua metode tersebut memiliki ragam yang sama, varians yang sama, dengan tingkat signifikansi sama dengan 0,1. Ya, berikut ini adalah kodenya. Data S1_SQ sama dengan 25. Varians kelompok A simpangan baku yaitu 5. S2_SQ yaitu 36. Varians kelompok B simpangan baku 6. N1 10 ukuran sampel dari kelompok A. N2 14 ukuran sampel kelompok B. Untuk menghitung statistik uji F, yaitu F_value sama dengan S1_SQ dibagi S2_SQ. Untuk menentukan tingkat signifikansi alfa, yaitu alfa 0,10. Untuk menentukan derajat kebebasan, df1 sama dengan n1 dikurang 1, df2 sama dengan n2 dikurang 1. Nilai kritis F untuk uji dua arah itu F_critical low F alpha dibagi 2, df1, df2. F_critical high F yaitu 1 dikurang alpha dibagi 2, df1, df2. Untuk menghitung p-value yaitu 2 bintang min buka kurung pf
buka kurung F underscore value, df1, df2 tutup kurung, 1 dikurang pf buka kurung F underscore value df1 df2 tutup kurung. Untuk menampilkan hasil yaitu chat statistik uji F yaitu F underscore value. Untuk melihat chat nilai kritis F rendah yaitu F underscore critical low. Untuk melihat nilai kritis F tinggi F underscore critical high. Untuk P value yaitu P underscore value titik 2 garis miring N titik 2 tutup kurung. Lalu untuk keputusan uji hipotesis, if buka kurung F underscore value kurung siku kiri F underscore critical low garis 2 F underscore value siku kanan F underscore critical high. Cek tolak hipotesis 0. Ada bukti bahwa varians kedua metode berbeda. Else cek buka kurung petik 2 gagal menolak hipotesis 0 H0. Tidak ada bukti bahwa varians kedua metode berbeda. Dengan kode R berikut didapatkan output yaitu statistik uji F yakni 0.69444. Nilai kritis F rendah yaitu 0.3281325. Nilai kritis F tinggi yaitu 2.714356. P-value-nya yaitu 0.5921416. Gagal menolak hipotesis 0. Tidak ada bukti bahwa varian kedua metode berbeda. Oke, sekian. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila Fatianisa dengan NIM 123450082. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perhitungan secara matematis untuk soal nomor 1 bagian C, yaitu menentukan hipotesis untuk ragam dua populasi. Nah, di sini ada studi kasusnya. Prodi Sains Data di ITERA ingin mengevaluasi waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa berdasarkan metode yang digunakan. Mahasiswa dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok A terdiri dari 10 mahasiswa dengan metode berbasis proyek. Nilai rata-rata yang diperoleh adalah 90 dengan simpangan baku 5. Yang kedua, kelompok B terdiri dari 14 mahasiswa dengan metode pengajaran yang telah diprogramkan. Nah, nilai waktu untuk penyelesaian tugas akhir itu didapatkan nilai rata-ratanya 86 dengan simpangan bakunya 6. Ujilah hipotesis bahwa kedua metode tersebut memiliki ragam yang sama dengan tingkat signifikansinya yaitu 0,10. Nah, selanjutnya kita akan membuat hipotesisnya. Yang pertama ada hipotesis 0 atau H0, yaitu ragam waktu menyelesaikan tugas akhir di kelompok A sama dengan ragam waktu penyelesaian tugas akhir di kelompok B. Sementara untuk hipotesis alternatifnya atau H1, ragam waktu penyelesaian tugas akhir di kelompok A tidak sama dengan ragam waktu penyelesaian tugas akhir di kelompok B. Nah, pada studi kasus tadi kita dapat memperoleh beberapa data, yaitu di kelompok A jumlah mahasiswa atau NA-nya itu 10, simpangan baku atau SA-nya itu 5, ragam yaitu didapatkan dari hasil simpangan baku yang dikuadratkan yaitu 5 kuadrat yang didapatkan hasilnya 25. Selanjutnya untuk kelompok B, jumlah mahasiswanya 14, simpangan bakunya 6, dengan ragamnya yaitu mengkuadratkan hasil nilai simpangan baku yaitu 6 kuadrat, hasilnya 36. Selanjutnya kita masuk menghitung statistik uji F dengan menggunakan rumus F sama dengan S kuadrat A per S kuadrat B. Maksudnya S kuadrat A ini tadi ragam kelompok A dibagi dengan ragam kelompok B. Nah, masukkan nilai ragam A dan B-nya yaitu 25 dibagi 36. Nah, didapatkan hasilnya mendekati 0,69944. Selanjutnya kita menentukan derajat kebebasan. Untuk menentukan derajat kebebasan yaitu untuk derajat kebebasan kelompok A didapatkan dengan cara jumlah mahasiswa di kelompok A dikurangi 1, yaitu 10 dikurang 1 hasilnya 9.
untuk derajat kebebasan kelompok B, yaitu jumlah mahasiswa di kelompok B dikurangi 1, yaitu 14 dikurangi 1 hasilnya 13. Selanjutnya kita menentukan nilai kritis F. Nah, dengan tingkat signifikansi tadi yaitu 0,10 dan derajat kebebasan kelompok A9, sedangkan derajat kebebasan kelompok B itu 13, akan mencari nilai kritis dari tabel distribusi F. Untuk nilai kritis F-nya kita buat di sini 0,05 ini diperoleh dari tingkat signifikan ini kita bagi 2, di mana 0,10 dibagi 2 hasilnya 0,05. 9 yaitu derajat kebebasan A, dan 13 itu derajat kebebasan B. Nah, didapatkan kita melihat dari tabel distribusi F-nya yaitu 2,55. Nah, selanjutnya untuk memperoleh keputusan, nah jika F yang kita peroleh tadi itu kurang dari F kritis itu nilai kritis ini, maka jika nilai F kurang dari F kritis maka hasilnya tolak H0. Nah, di sini kita memperoleh F-nya itu 0,6994, sedangkan F kritisnya itu 2,55. Nah, karena 0,6944 ini kurang dari 2,55, maka pada kasus ini terima H0. Maka untuk kasus ini terima H0. Nah, kesimpulannya H0 diterima, di mana ragam waktu penyelesaian tugas akhir di kelompok A sama dengan ragam waktu penyelesaian tugas akhir di kelompok B. Maksudnya, tidak ada bukti bahwa waktu penyelesaian tugas akhir antara kedua kelompok tersebut berbeda. Sekian, terima kasih.